Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena kau bukanlah Tuhan yang berhak atas semua ibadah ini. Tapi aku menyembahmu karena semata-mata aku ingin mendapatkan surgamu. Karena itu aku nyembah. Kalau enggak. Wah, kalau tanpa kasih sayang Allah, kita berhak masuk neraka semuanya. Kenapa ibadah kita ini tak jelas semuanya? Mana yang jelas ibadah kita ini? Mana yang mau dianggarkan depan Allah Ta'ala? Ibadah yang tak jelas ini. Ya kan? Bukan. Apa namanya? Bahasa hati itu kehadiratnya. Nikmati. Nikmati menyapanya. Dengan dekat. Nih, seperti ini. Nikmat. Ini pesan ayah saya Buti. Kalau aku mati, tuliskan bait syair itu di pangkulan jenazahku. Bahwa aku datang menghadap Allah dengan segala kepakiran diriku kepada Dia yang Maha Kaya dan pemberi segala kebaikan. Hadhihi walubab, inilah hakikatnya intisari daripada tauhid. Yang wajib memenuhi, menguasai perasaan setiap muslim setelah yastaqir, setelah kukuh keyakinan pada akalnya. Qala sayyidi al-imam asy-syahid al-rabbani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza huwa mawqifu sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha. Fahal fil muslimin man yaqul innahu mawqifun ghairu sadid. Idzan fal mawqifus sadid naqiduhu wa huwa an naqul Allahumma inni lam a'buduka li'annaka rabbun tastahiqqul ibadata walakin li'anni tami'un fi jannatik. Fahal fin nas al-mu'minin billah hatta walau kanu fasaqatan ma yukhatibullah bihadhil muhakamat al-waqihah. Hadza huwa mauqif. Ini sikap dan pendirian Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha. Ini sikap dan pendiriannya. Apa itu? Ketika beliau munajat kehadiran Allah, Allahumma ma'abattuka hina abattuka tama'an fi jannatik wa khaufan min narik. Itu kalimatnya. Ya, cak lihat ke belakang. Wala khaufan min narik wa innama abattuka, ya itu. Walakin abattuka li'an walakin alimtu annaka rabbun tastahiqul ibadah, ya. Fa'abattuka. Itu kalimat beliau, atau yang masyhur lah yang dalam bahasa Indonesia kita biasa dengar, ya. Itu sikap dan pendirian beliau. Itu munajat yang beliau lantunkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai sikap yang ada dalam diri dan hatinya. Lalu itulah sikap beliau. Apakah kiranya ada di antara orang Islam mengomentari tadi sikap dan pendirian beliau tadi dengan ungkapan itu, dengan ucapan itu? Innahu mauqifun ghairu sadid. Sikap beliau itu, sikap Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu sikap yang tidak tepat. Sikap yang tidak pas. Itu sikap yang salah, sikap yang tidak benar. Ghairu sadid. Kira-kira nih, apakah ada di antara orang Islam yang mengomentari sikap dan munajat beliau dengan pernyataan itu enggak betul itu, gitu bahasa kita. Pernyataan itu enggak betul. Ini sikap siapa? Ini komentar siapa nih? Komentar dan tanggapan siapa nih? Wahabi. Wahabi gitu. Itu mana betul, masa pula beribadah bukan untuk surga, mana bisa begitu? Betul itu, salah itu. Wahabi. Itu cara pandang Wahabi. Nah, atau mungkin ada juga orang di antara yang bukan Wahabi, gitu juga mungkin pandangannya nggak tahu lah kita. Nah, ini yang ditanya Syebuti. Fahal fil muslimin mayaqul. Apakah gerangan ada di kalangan orang Islam yang mengomentari pernyataan beliau, sikapnya tersebut? Ini sikap yang nggak betul ini, nah, gitu. Ini sikap yang salah, nggak tepat ini pendirian sikap seperti ini. Nah, kata Syebuti gini, idzan, jika demikian adanya, maksudnya apa tuh? Jika sikap beliau itu salah dan tidak tepat. Jika saja sikap beliau itu tidak tepat, tidak pas, tidak benar. Fal mauqifus sadid naqiduhu. Kalau begitu, maka sikap yang benar kebalikannya lah. Ya kan? Ya kan? Iyalah, kan payah-payah. Kenapa payah kali meluruskannya?
Kenapa ya kalian meruskan pernyataan yang mengatakan itu nggak betul itu cara gitu tuh. Nggak benar itu. Ya kalau salah ungkapan Allahumma ma'abatuka, hina abatuka, tama'an fi jannatik wa khafan minarik. Wa innama walakinni alimtu annaka rabban tastaikul ibadah fa'abatuka. Kalau andai kata itu salah, nggak tepat, nggak benar, berarti kebalikannya yang betul. Macam mana kebalikannya? Wa huwa ayyakul, ya wa huwa anakul, yaitu ungkapan kebalikan yang betul, karena itu salah. Kalau ungkapan itu salah, berarti ungkapan kebalikan yang betul. Apa ungkapan kebalikannya? Allahumma inni lam a'bud kali annaka rabbun tastaikul ibadah. Walakin li'anni tami'un fi jannatik. Ya Allah, sesungguhnya aku tidaklah menyembahmu karena kau berhak karena kau berhak atas semua ibadah ini. Nah, enggak. Bukan karena itu kau aku sembah. Jadi aku tidak menyembahmu karena keberhakan dirimu atas ibadah ini, enggak. Tapi aku menyembahmu dikarenakan aku semata-mata berharap terhadap surgamu. Bukan karena kau berhak atas pengabdian ini. Aku ingin surgamu, karena itu aku beribadah sama kau. Kalau bukan karena itu aku gak beda sama kau. Gimana kira-kira? Itu yang betul. Itulah kebalikannya. Kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi, ya Allah, aku tidaklah menyembahmu karena semata-mata dengan tujuan harapan mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Melainkan aku menyembahmu karena aku tahu kalau Tuhan yang paling berhak atas semua pengabdian ini. Maka aku sembah engkau karena itu. Kalau itu salah, berarti kebalikan yang betul. Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena kau bukanlah Tuhan yang berhak atas semua ibadah ini. Tapi aku menyembahmu karena semata-mata aku ingin mendapatkan surgamu. Karena itu aku nyembah. Kalau enggak. Kira-kira mana yang betul sebetulnya? Mana yang betul sebetulnya? Ya, kalau salah, ungkapan Sayyidah Rabi Adawiyah, berarti ungkapan yang berikut, ungkapan yang ini yang betul, kebalikannya. Ya kan apa ya? Kalau ungkapan itu salah, maka ungkapan kebalikannya benar. Itu ungkapan kebalikannya. Itu ungkapan kebalikan. Ya Allah, aku tidaklah menyembahmu karena semata-mata kau berhak atas ibadah. Enggak, aku tidak menyembahmu karena keberhakan dirimu atas ibadah ini. Aku menyembahmu karena kita ingin barter. Aku menyembahmu karena aku ingin mendapat surgamu. Karena itu. Kalau andai kata enggak ingin, aku akan sembahmu. Nah, gimana kira-kira? Itulah yang betul. Ini yang betul. Kalau andai kata yang sebelumnya salah. Ini yang betul. Karena ini kebalikannya. Apa kata Syekh Buti? Fahal finnas al-mu'minin billah hatta walau kana fasaqatan mayukhatibullah bihadhil muhakamat al-waqihah. Apakah ada di kalangan orang beriman? Apakah ada di antara orang beriman yang yakin dengan Allah, sungguh-sungguh beriman kepada Allah? Apakah ada di antara orang yang betul beriman kepada Allah sampai fasik sekalipun dia seperti ini, dia menyapa Allah Subhanahu wa taala bihadil muhakamat dengan keputusan waqihah yang apa? Waqihah itu waqahah apa? Apa kok yang hina dina apa itu? Tercela. Dengan muhakamah yang tercela seperti buruk nih, buruk sekali. Waqihah itu buruk. Aib tersingkap itu waqihah. Buruk tercela seperti ini. Mungkinkah ada orang beriman seperti ini nyapa Tuhannya? Hah? Hatta fasaqah kata Syekh Buti. Sampai-sampai yang fasik sekalipun, apa mungkin seperti ini dia nyapa Tuhan? Mungkin kira-kira. Tuhan, aku enggak nyembah. Aku tidak menyembahmu karena kau berhak ibadah ini, enggak. Aku menyembahmu karena kita mau barter ini. Karena aku ingin surgamu. Kalau andai kata aku enggak ingin, aku akan nyembahmu. Tapi karena kebetulan aku ingin itu, maka aku sembah. Mungkinkah seperti itu? Nah, kira-kira. Innana al-raghmi min taqsirina wa bu'di ma bainana wa baina rutbati amthali Rabi'ata al-Adawiyati la yas'una illa an nukhatiba ilahana wa khaliqana bil mantiqi dhatihi alladhi kanat tukhatibu bihi rabbaha. Innana naqul Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk na'buduka wa nanqadu li awamirik juhda istita'atina la li syai'in illa li annaka rabbuna wa nahnu abiduk wa nahnu na'lamu annana mahma istaqamna ala siratik fala sawfa yadhallu taqsir sya'nana al-mulazima lana la bisabab istikbarin ala amrik walakin li annaka qadaita alaina bid-dha'af. Ini munajat.
baca malam-malam, dirian, hening, nggak ada siapa-siapa. Tapi paham lah, kalau tak paham tanya juga. Innana ala raghmi min taqsirina, kita walaupun dengan segala keteledoran kita dan jauhnya jarak kita dan jauhnya makom atau keberadaan diri kita dengan makomnya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah yang begitu tinggi, la yasauna illa nukh, kita nggak punya cara lain melainkan akan menyapa Tuhan kita dan pencipta kita dengan mantik yang demikianlah, yang dengan itu juga Sayyidah Rabi'ah Adawiyah menyapa Tuhannya. Artinya apa? Mantik ubudiyah, dengan apa? Dengan logika pengabdian kepada Allah Ta'ala. Jadi gini, walaupun kita ini tidaklah dekat dengan Allah Ta'ala, dengan segala kekurangan yang ada, dan tak selevel dengan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, tapi kita tetap akan mengungkapkan kepada Allah apa yang beliau ungkapkan kepada Allah Ta'ala. Itu memang ungkapan kita. Ungkapan yang mana lagi? Itu ungkapan kita. Begitulah kita mentitah Allah SWT, menyapanya, mengungkapkan munajat kehadiratnya. Sama. Jadi kalau kita bilang gini, oh ini level Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini levelnya tinggi, jadi dia layak mengucapkan seperti itu. Enggak. Semua orang itu ucapannya kepada Allah Ta'ala. Serendah apapun level itu ucapannya. Memang itulah pengabdian kepada Allah Ta'ala. Memang itu pengabdian. Apalagi pengabdian kalau? Apalagi pengabdian kalau bukan kita meyakini dan menyadari bahwasanya kita menyembahnya karena dia Tuhan yang berhak atas itu. Kita yang hina, dina sebagai ciptaannya. Tanpa surga neraka kita tetap akan menyembahnya. Kan begitu kan? Kan itu logika pengabdian namanya. Itu mantik ubudiyah. Itu mantiknya. Itu logika pengabdian kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan karena karena Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu makomnya tinggi, rutbahnya luar biasa, maka munajat seperti itu cocok untuk dia, untuk kita enggak. Enggak lah, kita gitu juga. Ini maksud saya buti. Innana ala raghmi min taqsirina wa bu'di ma bainana wa baina rutbati amsal Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyata la yasauna illa an nukhatiba bil mantiq dzati, nukhatiba ilahana wa khaliqana bil mantiki dzatihi alladhi tukhatibu, alladhi kanat tukhatibu bihi rabbaha. Innana naqul, ini yang kita ucapkan kepada Allah Ta'ala. Apa kita ucapkan ini? Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk. Ya Allah, engkau Tuhan kami. Kami enggak punya Tuhan lain. Engkau Tuhan kami. Wa nahnu ibaduk, kami hambamu. Na'buduka wa nanqadu li awamirik juhda istita'atina. Kami mengabdi kepadamu. Kami menyembahmu. Kami berubudiyah kepadamu. Wa nanqad, dan taat patuh dengan segala bentuk titah perintahmu semampu kami. Bukan karena apa-apa selain, bukan karena apapun, melainkan karena engkau Tuhan kami dan kami hambamu. Itu. Karena itu kami mengabdi kepadamu. Didasari dengan hakikat engkau Tuhan kami dan kami hambamu. Engkau Tuhan kami yang agung, kami hambamu yang hina dan dina. Karena itu, atas dasar itu kami mengabdi kepadamu. Nahnu na'lam annana mahma istaqamna. Kami tahu, kami sadar Tuhan. Wa sebat apapun kami istiqomah di atas jalanmu, fala saufa, dapat dipastikan keteledoran, kealpaan akan senantiasa menjadi bahagian diri kami yang menyertai diri ini. Lah, bukan sama sekali bisa beristikbar, bukan dikarenakan sebab kami angkuh atas perintahmu, tapi akan tetapi dikarenakan kau telah tetapkan pada diri kami segala bentuk kelemahan dan kepapahan. Jadi kalaupun kita satu saat menentang Allah dengan meninggalkan perintahnya, mengabaikan suruhannya, jatuh ke dalam larangannya, itu bukan karena sombong kita, bukan karena angkuh kita kepadanya, tapi karena memang ketidakberdayaan dan kepapahan diri kita yang Allah telah rangkai dalam diri ini. Memang bahwa lemah itu bahagian daripada diri kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena itu. Lihat ini indahnya munajatnya.
Kalau andai kata mesti takut sama neraka, itulah di antara tujuan pengabdian. Kalau gitu betul yang tadi ini. Ya Allah, aku menyembahmu karena kau bukanlah Tuhan yang berhak atas ini. Tapi karena aku takut nerakamu. Betul lah. Gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Itu yang betul kalau gitu. Kalau mau diikutkan kali makna takutlah neraka. Ya kan? Nah. Ketika Allah bilangkan takutlah dengan neraka, artinya kita berharap kepada Allah, berdoa dan memohon, ya Allah, berikan aku surgamu, jauhkan dari nerakamu. Udah? Tapi bukan keduanya jadi tujuan dari pengabdian kita, enggak. Itu maksud Allah. Apa namanya? Menyampaikan kepada kita pesan bahwa ada nikmatnya berupa surga, ada ancaman hukumannya bukan neraka. Nah, di mana kita diminta bersikap supaya haraplah surga kepadanya. Dan minta juga kepadanya supaya dihindarkan dari neraka. Tapi permintaan ini bukan didasari dengan tujuan pengabdian kita kepadanya, bukan. Bukan itu tujuan pengabdian kita. Nah, jadi gini, kita minta kepadanya surga neraka, minta surga jauh dari neraka, itu apa? Allah bimbing kita untuk bagaimana memunculkan rasa ingin kepada surga sehingga berharap kepadanya. Dan Allah gali pada diri kita rasa takut neraka sehingga kita mohon menghindarinya. Ini supaya kita dekat kepada Allah, memohon dan berdoa kepadanya. Ya, itu. Supaya kita bermohon kepadanya. Dia tempat perlindungan, gak ada tempat yang lain. Karena itu, bukan semata-mata surga nerakanya. Bukan karena itu. Jadi surga neraka itu seakan-akan sebagai cemeti. Belajar kita dengan itu, jadi sarana untuk bagaimana kita belajar dekat dengan Allah. Menyapanya, berdoa kehadiratnya. Itu. Jadi dilatih kita sama Allah untuk memohon kepadanya. Memohon kepadanya. Dan ingat apa yang kita jelaskan tentang permohonan kemarin? Mutiara hikmah yang lain. Janganlah layakun talabuka. Itu kalimat. Layakun enggak beberapa pertemuan yang lalu. Jangan sampai tuntutanmu kepada Allah itu karena semata-mata keinginan dirimu. Tapi permohonanmu kepadanya itu adalah tahqiqon tahqiqon li rububiyatihi wa apa? Lupa saya mutiara hikmah. Ya? Walakinnaha lam tatlub dzalika ajran. Ya, itu belum kita baca. Kemarin. Oh ya. Ya. Jadi gini, surga neraka itu diminta kepada Allah bukan sebagai tuntutan balasan atas pengabdian gitu. Dianya bukan tujuan dan juga bukan sebagai tuntutan balasan atas semua yang kita persembahkan kepada Allah. Bukan itu. Surga itu diminta bukan itu. Surga itu diminta untuk kita mengekspresikan betapa butuhnya kita kepada Allah. Berhajatnya kepada dirinya. Kita tidak bisa terhindar dari apapun kecuali dengan dirinya, dengan dia gitu. Itu. Allah melatih kita untuk itu. Dengan ditakutkannya kita kepada neraka, ditakutkannya kita kepada kehidupan ini, andai kata ada musibah, bencana, petaka, sehingga supaya kita berlindung. Bahkan itu juga kata ulama, hikmah kenapa iblis diciptakan. Iblis diciptakan hikmahnya apa? Supaya kita menyadari kepapahan dan ketidakberdayaan diri kita, sehingga kita mencari kekuatan besar untuk melindungi kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikmah iblis diciptakan. Kalau nggak ada iblis, nggak ada syahwat, ya kita petenteng-petenteng lah. Ya kan? Merasa hebat lah. Ya kan gitu. Jadi surga neraka itu dibutuhkan Allah kepada kita. Kita berharapnya, memohonnya, takut dengan neraka. Supaya tadi memancing ubudiyah pada diri kita kepada Allah Ta'ala. Nah itu. Bukan surga neraka itu tujuan. Kalau itu tujuan berarti kita punya dua tujuan lah. Punya dua tujuan. Sebahagian orang yang dangkal pemahamannya menduga bahwa Sayyidah Rabi'ah itu mengungkapkan kalimat ini sebagai bentuk dia nggak butuh kepada surga yang Allah janjikan kepadanya, sehingga atau dia nggak takut sama neraka. Bukan itu. Sehingga orang-orang banyak mencela beliau, macam Wahabi tadi mencela Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, ya kan? Hadza tasarruf fil fahmi, ini apa ini? Gegabah dalam memahami dan zalim dalam memutuskan sesuatu.
Enggak begitu. Farabi'ah kanat. Sayyidah Rabi'ah itu kanat tas'alullah. Sungguh beliau berulang kali meminta surga kepada Allah Ta'ala. Berlindung dari neraka. Berapa banyak munajat beliau seperti itu kepada Allah Ta'ala. Minta surganya, dihindarkan dari neraka. Nah, bahkan dia merasa dia layak masuk neraka. Pantas orang macam masuk neraka ini. Tak jelas, begitulah bahasanya. Hah? Berapa banyak munajatnya kepada Allah, minta surga yang dia rasa dirinya nggak layak mendapatkannya. Dan minta perlindungan dari neraka yang dia rasa dirinya layak untuk itu. Bahkan, begitu dia. Nah, hanya saja bedanya, walakinna lam takun tatlub dzalika ajran ala ibadatiha wala qimatan li salatiha wa nusukiha wa inna ma kanat tas'aluhu dzalika li'annahu al-ghaniyul karim wa annahu al-faqirah al-raghibah bijudihi. Karena itu dia mintanya bukan keberhakan atas balasan dan juga sebagai harga daripada nilai salat-salatnya, enggak. Dia minta itu kepada Allah Ta'ala dan menghindar dari neraka, mohon kepada Allah Ta'ala, dikarenakan apa? Allah Maha Kaya, yang dia senang kalau diminta hambanya, pemurahnya, kasih sayangnya. Karena itu. Jadi mohon surga itu semata-mata berharap belas kasih dan anugerah Allah semata, yang dia tidak berhak untuk mendapat itu sebenarnya. Nah, justru sebaliknya dia berhak terhadap neraka, berhak terhadap neraka. Ya begitulah kita semua. Mohon maaf. Kalau tanpa kasih sayang Allah, kita berhak masuk neraka semuanya. Kenapa ibadah kita ini tak jelas semuanya? Mana yang jelas ibadah kita ini? Mana yang mau dianggarkan di depan Allah Ta'ala? Ibadah yang tak jelas ini. Ya kan? Diganti sebelah mata dah habis semua. Ya kan? Ganti sebelah mata habis semua ibadahnya. Tak ada lagi. Mana? Jadi sebenarnya kita nih, di samping nikmat Allah yang tidak bisa dipenuhi dengan semua ibadah kita, kita berhak masuk neraka semuanya. Oke, lompat lagi kita. Karena Ustaz tanya jadi mantap lagi dia. Ya kan? Allahumma anta rabbuna. Ini munajatnya indah nih tadi. Rasakan, nikmati. Jadi gini, kita ngaji ini kan kita ngajinya ini bahasa Arab semua nih yang kita gaji di majelis kita ini, dari sejak buku yang pertama sampai sekarang. Karena memang kalau Arab Melayu tak bisa saya bacanya. Nah, jadi tingkatkan, upgrade kebahasaan kita ini. Upgrade. Ini indah sekali bahasanya ini. Indahnya diresapi, diterjemahkan hilang nanti keindahannya. Ini. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk na'buduka wa nanqadu li awamirik juhda istita'atina la li syai'in illa li annaka rabbuna wa nahnu abiduk. Ya. Wa nahnu na'lam annana mahmas taqamna ala siratik fala sawfa yadhallu taqsir sya'nana al-mulazima lana. La bisa bistikbarin ala amrik walakin li'annaka qadhaita alaina biddha'af. Ya. Saya terjemahkan. Bebas ya terjemahnya. Duhai Allah, Tuhanku, aku hambamu yang hina. Aku menyembahmu dan taat patuh, setia kehadiratmu semampu diriku. Bukan karena apa-apa, melainkan karena semata-mata aku hamba, melainkan semata-mata engkau Tuhanku dan aku hambamu yang hina. Karena itu pengabdian ini kujalani dan kupersembahkan kepadamu. Wa na'lam, aku juga tahu bahwasanya sehebat apapun aku istiqomah di atas jalanmu, pasti akan selalu kelemahan, kepapahan, kekurangan, ketaksiran, keteledoran akan menjadi bahagian daripada darah dagingku. Dan kalau kami jatuh dalam keteledoran itu, bukan karena angkuh kami kepadamu, bukan karena sombong kami kepada kebesaranmu, tapi semata-mata dikarenakan kelemahan yang kau rangkai diri kami dengannya. Sebagaimana firman-Mu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini munajatnya. Yang kalau dibaca malam-malam sendirian, flashback kepada apa yang kita telah lakukan, insya Allah
Jadi Sayyidah Rabi Adawiyah. Paling enggak untuk ukuran Skip dan sekitarnya. Ini. Jadilah Skip lupa Azwar. Inilah, beginilah kita kepada Allah Ta'ala. Dendangkan. Jadi gini, mohon maaf saya, kita belajar munajat sama Allah Ta'ala. Bukan doa kita ngapalnya. Bahkan kita nggak paham kadang. Pahamkan dan resapi apa yang kita lantunkan kepadanya. Kalau memang kita belum bisa dengan bahasa Indonesia aja. Senandungkan. Bahasa hati itu kehadiratnya. Nikmati menyapanya. Dengan dekat. Nih, seperti ini. Nikmat. Kalau saya Buti jagonya. Beliau punya buku namanya Al-Fikru wal Qalb. Tidak salah buku. Wah. Itu penuh munajat beliau. Atau Bainal Fikri wal Qalbi. Yang mana nih? Yang tadi saya baca? Iyalah, itu kan ungkapan beliau, pernyataan beliau, tulisan beliau. Iyalah. Iya, yang tadi. Beliau terkenal raqiqul qalb. Lunak hatinya. Itu kenapa coba lihat video-video beliau. Video-video singkatnya itu. Pasti beliau selalu terbawa perasaan kalau menyampaikan kajian-kajiannya. Khususnya hikam. Lihat kata saya Buti. Wala saufa narhalu ilaika. Ini masih munajatnya nih. La saufa narhalu ilaika min dunyana hadhihi bi khuruqin katsiratin minaz zalal wal isaah wal inhiraf amilin an-nuqina amilin an nuwaffaqa li tarqiha bi taubatis sadiqah an-nasuhu bi taubatin sadiqah bi taubatis sadiqatin nasuhi sanarhalu ilaika fuqara'a uraya illa min dhilli ubudiyatina lak waftiqarina ilaik. Lihat. La saufa narhal, kami pasti juga akan kembali ke hadiratmu. Wala saufa narhal ilaik, pasti kami akan narhalu ilaik, kembali ke hadiratmu dari dunia kami sekarang ini. Bi khuruqin katsirah minaz zalal, dengan begitu banyak ketimpangan, kesalahan, penyimpangan, dosa dan segalanya. Amilin, dalam keadaan penuh harapan agar tetap mendapatkan taufik darimu untuk menutupi semua kekurangan tadi dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Sanarhal ilaih, kami pasti akan kembali ke hadiratmu. Fuqara, dalam keadaan fakir, nggak punya apa-apa, uraya, telanjang, nggak punya apa-apa. Fakir, tanpa memiliki apapun, kecuali satu yang kami miliki, kedinaan dan kehinaan pengabdian ini ke hadiratmu. Illa min dhilli ubudiyatina lak waftiqarina ilaik. Kami nggak bawa apa-apa. Kami pasti kembali kepadamu dalam keadaan fakir. Uraya, telanjang, nggak punya apa maksudnya? Nggak punya apa-apa kecuali satu. Apa yang satu ini? Dhullu ubudiyah kami dan kepapahan diri kami kepadamu. Itu yang kami bawa untuk kembali kepadamu Tuhan. Ini ada ininya, ada syairnya. Makanya orang-orang sufi mesti suka syair. Kalau ngaji hikam ngaku syair, Wahabi lah. Apa syairnya? Wa antal ladzi lam tazal muhsina. Ya ghani. Atainaka bil fakri ya dzal ghina wa antal ladzi lam tazal muhsina. Ini gini pulang kepada Allah Taala. Atainaka bil fakri ya dzal ghina. Kami datang menuju hadiratmu setelah kematian ini. Atainaka bil fakri, dengan segala kepakiran diri kami. Kepadamu, ya dzal ghina, yang memiliki kekayaan segala-galanya. Wa antal ladzi lam tazal muhsina, dan engkau yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kami. Sewaktu ayah beliau wafat, Syekh Mullah Al-Buti, beliau berpesan, kalau aku mati, tuliskan bait syair itu di pikulan jenazahku. Atainaka bil fakri ya dzal ghina wa anta ladzi lam tazal muhsina. Baca kitab Hadza Walidi, ada di situ keterangannya.
Ini pesan ayah saya putih. Kalau aku mati, tuliskan bait syair itu di pangkulan jenazahku. Bahwa aku datang menghadap Allah dengan segala kepakiran diriku kepada Dia yang Maha Kaya dan pemberi segala kebaikan. Nah. Ini Ustaz. Ini. Kalau kita suka dengan yang sifatnya kesufian, kita mesti suka munajat-munajat. Mesti suka munajat. Kalau nggak suka munajat, nggak suka madaih untuk Rasulullah, ini sufi nih, supa itu. Kan sufi, supa. Sufi senang. Hiburannya itu. Hiburannya. Munajat ilahiyah sama madaih nabawiyah. Ujiannya. Wala sawfa yakunu jawabu kullin minna in sa'alta bima ji'tani min dunyaka allati aqamtuka fiha ji'tuka bil amali fi rahmatik bil amali fi karamik ji'tuka faqiran illa min ubudiyati lak dzalika huwa ra'su mali alladhi aqifu bihi baina yadaik walan yujarri'ni inda idzin ala istijda'i jannatik wa karimi ataik illa ma a'lamuhu min tafaddulik wa karamik wa ma a'tazzu bihi min intisabi bidzulil ubudiyati ilaik. Mantap. Tapi jangan terjemahkan. Terjemahkan berserak-serak dia, berimah-rimah, tak sedap diterjemahkan. Dirasakan. Rasakan, nikmat betul ini, nikmat betul. Wala sawfa yakunu jawabu kullin minna, pastilah wala sawfa yakun, dipastikan jawaban setiap kami. Duhai Tuhan, jika kau tanyakan kepada kami seperti ini. Lihat. Kalau Tuhan nanya seperti ini. Bima ji'tani min dunyaka allati aqamtuka fiha? Apa yang kau bawa kepadaku wahai hambaku dari duniamu dulu? Ketika mampir kemari, apa yang kau bawa menghadap kepadaku dari duniamu dulu? Mana sholatmu, mana ibadahmu, mana semuanya. Dengan apa kau bawa? Apa yang kau bawa menghadap kepadaku dari duniamu dulu, yang ku berikan sesaat kau tinggal di atasnya. Apa yang kau bawa menghadap kepadaku? Apa jawaban kita semua? Ji'tuka bil amal fi rahmatik. Aku datang Tuhan, bukan dengan apa-apa. Aku datang hanya membawa harapan besar terhadap rahmat-Mu. Aku datang dengan harapan besar mendapatkan kepemurahan-Mu. Aku datang kepadamu dengan keadaan fakir, tidak memiliki apapun kecuali ubudiyahku kepadamu. Itulah ra'su mali. Apa ra'su mali ini? Itulah harta satu-satunya milikku. Itulah satu-satunya harta. Apa itu? Ubudiyah. Itu harta. Nah, itu. Modal. Nah. Inilah modal dan harta satu-satunya yang kumiliki. Apa itu? Aku datang membawa ubudiyah kepadamu. Alladzi aqifu bihi baina yadaik. Nah. Inilah kata saya putih, inilah modal dan harta satu-satunya milikku yang aku bisa tegak ada di hadapanmu. Walan yujarri'ni inda, saat itu tidak mungkin. Saat itu tidak mungkin. Aku apa namanya kalau orang enggak sopan tuh mana? Yujarri'ni, jari apa namanya? Apa? Bukan berani, nekat nih. Apa? Saat itu tidak mungkin aku nekat untuk meminta surgamu. Dan kepemurahan pemberianmu, kecuali apa yang aku ketahui tentang kepemurahanmu, tentang karuniamu dan kepemurahanmu, dan apa yang aku a'tazzu bihi, aku bangga dengannya berupa intisab diriku dengan kepapahan ubudiyah kehadiratmu. Enak kata terjemahkan kan? Makanya enak sapi. Itu terjemahannya. Nah, jadi gini. Kata saya begini. Satu-satunya yang kubawa menghadap kepadamu adalah pengabdian ini. Kefakiran dan pengabdian ini. Ini kubawa menghadap kepadamu. Nah. Nggak ada yang lain yang bisa kubawa. Kalau kau tanya kepadaku, apa yang kau bawa dari duniamu dulu menghadap kepadaku? Aku hanya bawa ubudiyah dan kefakiran diriku. Yang mana saat itu tidak akan mungkin nekat aku minta surgamu. Ya kan? Yang itu. Nggak akan nekat aku minta surgamu. Dan nggak akan nekat minta kepemurahan pemberianmu.
Aku tahu siapa diriku. Nggak layak aku minta itu. Nah, kecuali apa yang aku ketahui tentang kepemurahanmu. Karena itu aku berani minta kepadamu. Paham? Kan beda kan? Beda kan? Nggak berani minta. Kan beda. Tolak belakang kan? Tapi kan beda-beda maksudnya. Nggak berani minta atas nama diri sendiri. Itu. Nggak berani minta. Siapa kau mau minta sama Tuhan? Yang mana kau panggarkan sama dia? Mau kau minta pula. Kau rasa pantas kau minta itu. Kau nggak pantas mintanya. Ya tapi kan dia maha kaya. Dia pemberi. Dia ngasih semuanya. Nah, kalau gitu minta kita yuk. Beda kan? Nggak minta. Tapi beda sisinya. Nggak minta karena apa? Minta karena apa? Nggak minta. Kenapa? Dia merasa nggak layak minta itu. Nggak pantas dia mintanya. Minta macam mana? Tapi dia tetap berani meminta. Kenapa? Karena didasari apa? Kepemurahan Allah. Kasih sayangnya. Dia yang nyuruh kita minta kepadanya. Itu. Jadi beda-beda bahasanya. Kenapa nggak minta? Kenapa disuruh minta? Nah. Wallahu a'lam. Oke. Wa ba'du. Fahadhihi huwa lubabut tauhid alladhi yajibu ayyuhaimina ala masyairi kulli muslimin ba'da ayastaqirra yaqinan fi aqlihi. Wa tilka hiyal haqiqah allati anaha Ibnu Athaillah biqaulihi min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Balik ke pangkal. Wa ba'du. Berikutnya atau kemudian kemudian fahadhihi walubab, inilah hakikatnya intisari daripada tauhid yang wajib memenuhi, menguasai perasaan setiap muslim setelah yastaqir, setelah kukuh keyakinan pada akalnya. Jadi gini, keimanan itu di mana? Iman itu di mana tepatnya? Di akal, bukan hati. Hati merasakan. Nah, manusia itu 3 dimensi, Ustaz. Akal, hati, dan tubuh. Akal itu tempat iman. Apa yang diyakini, diimani, yang dipercayai. Hati itu merasakan. Bagaimana keyakinan itu? Anggota tubuh bekerja. Akal urusannya akidah, tauhid. Hati urusan tasawuf, ihsan. Fisik, raga, indera urusan fikih. Jadi kata saya Buti, inilah lubabut tauhid, intisari tauhid ini yang harus menguasai setiap perasaan, yang harus menguasai perasaan setiap muslim. Setelah keyakinan itu mengukuh di akal, kokoh di akal. Ya kan? Wa tilka hiyal haqiqah. Inilah hakikat yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dengan ucapannya min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal.